Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julviana Syegian. Saya guru mata pelajaran BPKN di SMA Negeri 3 Medan. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Pancasakti Tegal. Yuk saksikan video PPA saya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Silakan pimpin doa. Sebelum mulai KBM, ada baiknya kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Doa tidak saya pimpin, doa dimulai. Doa selesai. Iya. Amiranda, Andara, Andre Christian, Angelin, Bilha. Ya, ini sebelum pembelajaran dimulai, coba bajunya yang digulung dirapikan, dikancing, ya. Yang baju belum rapi dirapikan, dimasukkan ke celana atau roknya. Oke, kalian semua nih? Oke, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, ayo sama-sama kita menyanyikan lagu nasional. Nah, sebelum ke materi, anak-anak itu masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Ya, silakan. Ya, apa kaitan materi kita minggu lalu dalam kehidupan sehari-hari dengan materi kita yang saat ini? Kaitannya adalah bahwasannya dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengakui persamaan derajat hak kewajiban sesama manusia, saling menyesuaikan dan tidak semena-mena terhadap orang lain dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan agar tidak terjadi pelanggaran hak manusia. Iya, terima kasih. Ini tepuk tangan. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Semangat 3 Medan. Suatu rumahku, Semangat 3 Medan. suatu rumahku. Semangat 3. Berpikir intelektual, jujur, amanah, kreatif. Oke, sudah semangat lagi ya. Nah, sekarang materi kita pada pagi hari ini tentang pelanggaran hak asasi manusia. Nah, adapun manfaat kita mempelajari materi kita pada pagi hari ini adalah agar kita tidak melakukan tindak semena-mena terhadap orang lain, dan pada hakikatnya manusia itu adalah sama. Jadi ketika kita mempunyai kedudukan, kita tidak boleh melakukan tindak semena-mena terhadap orang lain. Jadi semua di mata hukum itu adalah sama. Ya, di sini Ibu ingin menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi serta tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kompetensi dasar kita ada 2. Yang pertama, menganalisis kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmoni hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan
yang berbangsa dan bernegara. Nah, ada pun langkah-langkah pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, Ibu memaparkan materi dan setelah itu Ibu membagi kalian menjadi 6 kelompok, dan 6 kelompok ini mencari permasalahan kasus tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Nah, setelah kalian berdiskusi, kalian menyajikan hasil diskusi ke depan dan kawan-kawannya yang lain mengajukan pertanyaan maupun kritik dan saran. Nah, setelah itu nanti Ibu kumpul KPD dan melakukan evaluasi melalui link yang Ibu kirim. Ada yang ingin memberikan pertanyaan atau pendapat tentang video yang baru saja disajikan? Ya, silakan bilang sendiri. Nah, Pendapat saya tentang video yang baru saja ditampilkan adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM di lingkungan sekolah adalah pembulian. iya. Silakan dulu. Yang baru ditayangkan adalah bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah, yaitu pembulian yang dilakukan oleh teman-temannya. Jadi kita di sekolah ini jangan sampai terjadi tindakan pembulian. Oke, selanjutnya pembahasan kita pada materi hari ini ada 2, yaitu penyebab pelanggaran HAM dan bentuk atau kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Nah, yang pertama, penyebab pelanggaran HAM. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Ya, kalau faktor internal itu adalah yang berasal dari dalam diri seseorang. Contohnya, sikap egois, mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran hak asasi manusia pada diri seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mewajibkan pendidikan tidak sesuai atas hal yang mana berdasarkan kita dapat mengukur keuangan selanjutnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai pelanggaran hukum dan kasus yang kami angkat, yaitu kronologi kasus Lumpur Lapindo Sidoarjo tahun 2006 sampai 2019. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Sofia Febrianus selaku moderator. Saya Naila selaku presentator. Saya Bilham Ramadan Rizal selaku presentator. Saya Sofi Jadina sebagai penjawab soal. Saya Zakia Turmarwa sebagai penjawab soal. Sebelum itu, saya mengimbau untuk teman-teman semuanya agar tetap fokus terhadap presentasi yang akan kami sampaikan. Jika ada hal yang kurang dimengerti atau kurang paham, bisa ditanyakan kepada kami pada saat akhir presentasi. Baik, langsung saja kita ke intinya yang akan dijelaskan oleh Tania Nila. Kronologi kasus
di lokasi pemobaran milik PT Lapindo Brantas yang muncul sejak 29 Mei 2006 memporak-porandakan kehidupan tenang ribuan warga sejumlah desa di. Nah, itu dia tadi hasil diskusi kami mengenai kronologi kasus kumpul Lapindo. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dan sebutkan nama. Baik, silakan. Baik, saya Dewa Jawab dari kelompok 4 yang mau bertanya. Tidak saya akan bertanya. Dari penjelasan yang kami presentasikan, apakah jadi sekarang penduduk Sidoarjo itu apakah lingkungan mereka itu sudah baik atau masih bisa dilanjutkan atau menurut? Terima kasih Nadine atas pertanyaannya. Pertanyaannya bisa kami simpan dulu, nanti kami jawab. Akan dijawab oleh Sofa Sabrina. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Zakia Tumarwa. Baik, untuk pertanyaan tadi saya akan menjawabnya. Sampai saat ini daerah tersebut masih belum dapat kembali seperti semula dan para penduduknya juga sudah mencari tempat tinggal yang baru. Yang telah saya pelajari pada pembelajaran hari ini yaitu mengenai kasus-kasus dari pelanggaran HAM, penyebab dari pelanggaran HAM, serta faktor internal dan faktor eksternal dari pelanggaran HAM tersebut. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi tepuk tangan buat teman-teman. Nah, siapa yang bisa membantu Ibu untuk menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Baiklah, saya Muhammad Farais akan memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya ialah faktor-faktor terjadinya pelanggaran HAM itu dapat kita bagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dirinya sendiri atau keinginan dirinya sendiri untuk melakukan pelanggaran tersebut, contohnya keegoisan. Dan untuk faktor eksternal yaitu faktor yang bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan faktor yang berasal dari lingkungannya atau orang-orang di sekitarnya, contohnya penyalahgunaan jabatan. Ya, terima kasih. Oke, itulah tadi kesimpulan kita pada pagi hari ini tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Serta pada pagi hari ini kita juga mempelajari banyak tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi